Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mbak Selo. Malam ini kita masih di Desa Suru. Kita mau mengungkap sejarah adanya jembatan lama dari Desa Suru. Dan kita ditemani oleh Mas siapa? Mas Resno sebagai warga Surunya, dan masih tetap dengan sesepuh kita dari dunia spiritual yaitu Mbak Selo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu, tapi dahulu masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang sebelah sini. Saya Raja Raja Sultan Raja Sultan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Lampu ini. Dengan siapa ini? Toh, muter ini tuh. Dengan siapa ini? Bayu Seta. Bayu Seta. Wujud Anda seperti apa? Wujud Anda seperti apa? Buaya putih. Buaya putih. Kami dari tim Mbak Selo ingin mengungkap adanya sejarah dari jembatan lama. Apakah Anda tahu tentang sejarah dari jembatan lama Desa Suru? Apakah Anda tahu tentang sejarah dari jembatan lama Desa Suru? Rumah saya. Berarti itu rumah atau istana? Tempat tinggal. Banyak bangsa golongan seperti Anda di situ. Hanya 4. Hanya 4. Anda tahu dulu yang bikin dari jembatan itu siapa? Manusia. Apakah ada campur tangan dari ulama-ulama setempat? Tidak ada.
Dan sesepuh desa ini pun tidak ada. Restu. Restu dari siapa? Sesepuh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya tidak tahu. Jadi Anda menunggu di tempat itu. Itu dengan maksud apa? Proses pembuatan pembangunan jalan itu dan sayalah dan 3 rekan yang lain dipintahkan untuk menghuni dan menempati setelah pembuatan jalan itu. Apakah ada perjanjian tertentu? Kepada orang-orang yang dulu telah menjadi penjembatan atau pekerja pembuatan jalan itu, dan sayalah dan 3 yang lainnya dimasukkan dengan tujuan untuk mempercepat atau mempermudah proses pembuatan jalan. Kalau boleh tahu siapa yang memasukkan Anda? Orang yang berilmu tinggi yang telah meletakkan dan memberi saya kehidupan supaya menjadi simbol kekuatan jalan. Kalau untuk makhluk-makhluk sebangsa Anda, bukan Anda, makhluk-makhluk sebangsa Anda yang mengganggu di sini, apakah Anda tahu? Di sini tidak mengganggu, tapi paling suka dengan adanya orang-orang yang berbuat zina. Tapi kalau saya suka mengganggu manusia, memakan manusia, karena saya di sini dikerjakan untuk menjaga. Berarti malah Anda sendiri. Ya, Dengan tujuan apa Anda mengganggu manusia bahkan memakannya? sudah menjadi jalan dari dulu. Saya ditanamkan di sini, ditempatkan di sini dengan upaya dan harapan serta imbalan memakan manusia. Kalau boleh tahu yang menyuruh Anda siapa? Orang yang dulu menjadi pekerja pertama pembuatan jalan. Mungkin sekarang orangnya sudah tiada. Apakah perjanjian itu akan selamanya Anda memakan manusia? Selagi jalan itu masih digunakan, saya masih memakan korban dari manusia. Korban yang Anda makan itu dari warga setempat atau warga lain? Saya tidak bisa makan warga setempat sini karena dilindungi oleh sesepuh sini. Kalau boleh tahu siapa sesepuh itu? Nah, Mbah Jiwa Kerti. Mbah Jiwa Kerti.
Apakah dari sosok Mbah Jiwakerti? Jangan kau sebut nama itu. Saya sangat membencinya. Kenapa Anda sangat membencinya? Karena dia melarang kalau saya memakan wadal dari penduduk sini, saya akan dibunuh. Jadi korban yang selama ini Anda makan pendatang dari desa luar? Ya, Kalau dari jenis siluman Wiyangga, apakah di sini ada? banyak di sini. Karena di sini tempatnya. Dan saya juga melintas di sini sepanjang sungai yang masih berkaitan dengan desa ini. Apakah ada orang-orang tertentu yang tidak Anda bisa makan? Orang penduduk sini dilindungi oleh orang yang berilmu tinggi yang kamu sebutkan. Ya. Untuk warga pendatang, selain dari warga sini, apakah ada orang-orang tertentu yang tidak Anda bisa makan? Ada. Kalau boleh tahu seperti apa? Orang yang seperti apa? Orang yang berilmu tinggi, orang yang bersih. Apa begitu? Itu sangat bertentangan dan itu menjadi bahaya besar bagi saya kalau sampai mencelakai orang yang saya maksud. Kematian bagi saya. Jadi kalau orang yang taat kepada agamanya, Anda tidak bisa mengganggu. Ini hanya sekedar pengertian kepada warga-warga pendatang bahwa setiap warga pendatang ke sini harus menghormati Anda, bahwa Anda ada di sini. Kalau mau menghormati saya, berikanlah wadal dari manusia. Itu sangat bertentangan bagi agama kami. Anda bangsa goib, bangsa lain, kami bangsa manusia. Dan di bangsa kami, yang terutama itu adalah kerukunan, saling mengasihi. Jadi kalau untuk menghormati Anda dengan cara itu, kami tidak bisa menuruti permintaan Anda, karena sangat bertentangan bagi agama saya. Karena saya ditugaskan untuk memakan manusia. Karena saya di sini sudah berjasa. Saya sudah menaati apa yang diperintahkan oleh manusia untuk menjaga, menjadi kekuatan jalan ini. Maka dari itu manusia mengalihkan jalan tersebut di sampingnya. Anda tadi bilang selama jalan itu dipergunakan, Anda akan meminta wadal. Dan sekarang jalan itu sudah berpindah dan tidak dipergunakan lagi. Seharusnya Anda menepati janji Anda dan tidak mengganggu manusia lagi. Jalan itu masih digunakan oleh manusia. Terkecuali jembatan itu sudah roboh. Mungkin saya pindah dari situ karena sudah tidak ada kaitan atau tanggung jawab.
Itulah kecurangan manusia mengalihkan pembuatan. Maka dari itu, dulu saya sudah mempersulit proses pembuatan jalan ini agar manusia memberikan modal kepada saya supaya menggunakan jalan yang sudah dijanjikan dulu. Jadi selama jalan itu masih berdiri kokoh, jembatan itu masih berdiri kokoh, berarti selama itu juga Anda akan bertempat tinggal di situ. Ya, terkecuali jalan itu sudah roboh, sudah tidak digunakan. Mungkin saya sudah tidak di situ lagi. Berapa menit ya? Pelulas. Untuk bangsa Siluman Wiyangga, apakah dia punya kerajaan di sini? Tempatnya di sana jauh, tapi dia sering melintas di sini. Dia menguasai sepanjang alur air ini. Apakah di Gedung Randu? Kedung Gandu. Sudah saya katakan, dia itu sangat luas karena wilayahnya. Apakah di situ ada istananya? Iya, banyak. Sudah berapa lama dia tinggal di situ? Tidak lama setelah saya ditugaskan untuk menjadi kekuatan di jalan ini, dia pun dengan sendirinya datang dan bekerja sama dengan saya. Dari Siluman Wiyangga, apakah sama? Dia mencari korban selain dari warga sini? Iya, dia mengikuti alur saya. Selain dari Siluman Wiyangga, apakah ada sosok lain selain itu? Banyak penghuni-penghuni berbagai macam kalangan di sini. Karena di sini tempatnya cukup tepat bagi kalangan untuk bersinggah di sini. Dari peninggalan sesepuh sini, apakah Anda mengetahuinya? Ya, Jadi intinya, mengenal namanya saja saya tidak mau. Apalagi menyebutkan peninggalan atau pusaka, saya tidak mau. Karena gara-gara dialah saya tidak bisa memakan korban layaknya pengguna jalan kebanyakan orang sini. berarti intinya selama jembatan itu masih kokoh berdiri, Anda tidak akan pergi. Iya, saya tidak akan pergi sebelum jalan itu roboh. Tapi kalau jalan itu masih digunakan oleh manusia, saya masih punya hak di sini untuk memakan, meminta wadal manusia. Terima kasih atas informasinya.
Oke, sedulur Mbak Selo, itulah tadi mediumisasi untuk mengungkap jembatan lama dari Desa Suru. Dan yang kita dapat informasi dari siluman buaya, ada perjanjian selama jembatan itu masih berdiri, berarti siluman buaya itu masih tetap di situ. Dan selama jalan itu dipergunakan oleh warga, dan dia akan selalu meminta wadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tonjol tanda lonceng merah agar Anda semua bisa menikmati video-video kelanjutan dari Mbah Selo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.